Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Inna Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas serta menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Karena masih banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana cara mengajukan KUR BRI di akhir tahun 2023 ini, serta banyak dari pengajuan teman-teman yang ditolak oleh bank, terutama Bank BRI. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas kembali beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman jika ingin mengajukan KUR BRI pada akhir tahun 2023 ini, baik untuk nasabah baru ataupun nasabah existing. Kami harap teman-teman bisa tonton video ini sampai habis dan share ke teman-teman, keluarga, serta tetangga kalian agar semuanya bisa tahu mengenai update aturan pinjaman KUR BRI akhir tahun 2023. Sebelumnya, kita akan mereview ulang prinsip pemberian kredit yang dipakai oleh bank atau yang disebut dengan prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter atau perilaku. Calon debitur harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan pihak bank terlebih dahulu. Hal ini penting karena menjadi faktor utama dalam penentuan pemberian kredit kepada calon nasabah, baik nasabah baru ataupun nasabah existing. Yang kedua yaitu capacity. Calon debitur harus memiliki usaha yang layak dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Karena dari situ, Mantri akan menganalisa RPC atau repayment capacity atau kemampuan mengangsur calon debitur dari usaha yang akan dibiayai kredit. Buat teman-teman yang sering bertanya, Kak, kalau pengajuan sekian bisa nggak ya? Atau bakal di ACC nggak ya? Tentunya kami tidak bisa menentukan bisa atau tidaknya karena yang pasti Mantri wilayah tempat tinggal teman-temanlah yang akan menentukan besaran rekomendasi plafon pinjaman untuk selanjutnya dilakukan persetujuan oleh kepala unit. Yang ketiga yaitu kapital atau modal. Hal ini yang harus diperhatikan terutama untuk pengajuan nasabah baru. Pihak perbankan dalam hal ini Bank BRI tidak bisa memberikan modal usaha awal atau 100% modal usaha karena prinsip pemberian kredit adalah tambahan modal kerja atau tambahan modal investasi untuk pengembangan usaha. Hal ini merupakan cara dalam mitigasi resiko kredit bermasalah dengan menganalisa modal yang dimiliki oleh calon debitur. Yang keempat yaitu kondisional atau kondisi. Dalam hal kondisi, ada beberapa faktor yang akan menjadi pertimbangan pihak bank dalam pemberian kredit KUR. Dalam hal ini, KUR Bank BRI pada akhir tahun 2023. Di antaranya, yaitu kondisi usaha. Apakah jenis usaha nasabah itu sedang stabil? Apakah usahanya merupakan usaha yang dihindari atau bukan? Apakah jenis usaha nasabah adalah usaha yang berkelanjutan atau bukan? Atau apakah banyak saingan usaha di sekitar usaha nasabah atau tidak? Dan lain-lain. Yang kedua yaitu kondisi individu nasabah. Apakah calon nasabah memiliki beban keluarga, semisal anak, cucu, atau family lain? Apakah nasabah menyimpan uang hasil usahanya di rekening tabungan atau tidak? Apakah nasabah menggunakan e-banking atau tidak?
atau apakah nasabah melek digital atau tidak, apakah nasabah menata kerjakan administrasi usahanya atau tidak. Yang kelima yaitu kolateral atau agunan. Agunan utama untuk usaha kredit KUR pada akhir tahun 2023 ini masih sama, yaitu usaha yang akan dibiayai kredit. Untuk agunan tambahan tidak wajib dilampirkan pada pengajuan KUR akhir tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pengajuan KUR BRI tahun 2023. Yang pertama, siapkan dokumen pengajuan. Dokumen pengajuan kredit diantaranya yaitu ke-1 yaitu siapkan KTP elektronik suami dan istri, usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah, usia maksimal 75 tahun pada saat lunas. 2. Kartu keluarga. 3. Surat nikah. 4. Keterangan usaha bisa berupa surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan, NIB, SIUP, atau TDP. Kelima, NPWP aktif untuk pengajuan KUR di atas 50 juta. Keenam, untuk janda atau duda, siapkan dokumen akta cerai, akta kematian, atau surat keterangan kematian. Nah, setelah kita menyiapkan dokumen, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu datang ke unit kerja yang bersangkutan. Aturan terbaru pengajuan KUR BRI tahun 2023 adalah pengajuan wajib menyesuaikan wilayah kerja BRI yang bersangkutan. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, baik itu nasabah baru ataupun nasabah lama. Nah, untuk nasabah existing yang mana pinjaman sebelumnya tidak sesuai dengan wilayah kerja BRI, maka jika ingin mengajukan kembali, wajib melunasi pinjaman KUR di unit sebelumnya, baru kemudian mengajukan di BRI unit yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal teman-teman. Yang ketiga, mendatangi customer service. Setelah dokumen pengajuan lengkap dan sesuai, maka teman-teman berikan kepada customer service BRI unit yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal teman-teman. Selanjutnya akan diinventarisir dan akan diberikan kepada mantri yang sesuai dengan wilayahnya masing-masing untuk didaftarkan ke dalam sistem prakarsa kredit BRI yaitu BRISPOT. Pada saat pengajuan, kita wajib memberikan nomor HP aktif yang bisa dihubungi oleh pihak bank untuk konfirmasi proses selanjutnya. Yang keempat yaitu analisa awal mantri. Pada tahap ini, mantri akan melakukan analisa SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK untuk melihat riwayat kredit yang bersangkutan sambil melakukan cek lingkungan kepada nasabah yang alamatnya sama dengan alamat tempat tinggal teman-teman. Di sini juga, mantri akan mengecek data intern mereka untuk melihat apakah ada anggota keluarga inti kita yang memiliki kredit BRI yang macet. Selain itu, mantri akan mengecek SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program yang menjadi gerbang awal calon debitur berhak menerima KUR BRI atau tidak. Khusus untuk nasabah existing, mantri akan mengecek apakah akumulasi plafon KUR-nya masih tersedia atau tidak, serta pinjaman KUR-nya wajib dilunasi terlebih dahulu, tidak bisa disuplesi atau gapleh. Yang kelima yaitu proses on the spot survei mantri. Pada tahapan ini, mantri akan melakukan survei tempat tinggal dan tempat usaha teman-teman, yang mana hal ini sifatnya wajib pada setiap pengajuan baik nasabah baru ataupun nasabah existing. Pada proses ini, mantri akan melakukan validasi dokumen, cek lingkungan secara langsung, dan melakukan analisa aset serta analisa usaha calon debitur sebagai bahan pertimbangan atasan dalam melakukan putusan kredit nantinya. Hal tersebut harus dibuktikan dengan foto hasil survei yang sesuai dengan dokumen kredit yang ditentukan.
Yang keenam yaitu proses putusan kredit. Apabila proses survei mantri sudah selesai dan mendapatkan hasil rekomendasi kredit, maka kepala unit atau setingkat di atasnya atau menyesuaikan pengajuan pinjaman akan menganalisa rekomendasi dari hasil survei mantri. Inilah yang menyebabkan mantri sering bilang tidak bisa menjanjikan dikasih sekian. Karena memang mantri bukan pemutus kredit, hanya pemrakarsa kredit. Proses putusan kredit ini pun tidak bisa ditentukan berapa lamanya ya sampai cair karena kondisi kantor dan kondisi nasabahnya beda-beda. Jika kepala unit atau atasannya setuju dengan rekomendasi kredit dari mantri, maka customer service akan mempersiapkan proses pencairan KUR. Yang ketujuh yaitu proses pencairan KUR BRI akhir tahun 2023. Jika berkas pencairan sudah siap, maka customer service atau mantri BRI akan menghubungi debitur untuk konfirmasi waktu pencairan dan menanyakan persyaratan tambahan. Jika sudah fix, maka debitur dan pasangan datang ke kantor BRI yang bersangkutan dengan membawa KTP, buku tabungan, ATM, serta materai 10.000 yang jumlahnya sudah ditentukan oleh pihak bank. Kemudian uang hasil pencairan akan masuk ke rekening nasabah yang bersangkutan beserta dengan potongan-potongan yang sudah disepakati sebelumnya. Saran dari saya pada proses ini, ditanyakan kepada customer service hal-hal yang masih teman-teman kurang mengerti dan janggal agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Misalkan mengenai blokir saldo 2 kali angsuran untuk angsuran akhir, potongan asuransi mikro, serta AMKKM. Setelah selesai, nasabah wajib melakukan penyetoran angsuran sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati sampai dengan lunas. Mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Saya ingatkan kembali untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.